Selamat pagi, perkenalkan nama saya Timothy Oliva. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persediaan. Persediaan sebagai suatu akun yang merupakan bagian dari aset. Nah, aset apa? Yaitu aset lancar. Karena persediaan ini sama seperti kas, piutang, perlengkapan yang mudah untuk dicairkan dibanding dengan aset tetap yang lain. Persediaan merupakan suatu aset lancar yang khusus hanya digunakan untuk barang dagang. Jadi perusahaan dagang akun persediaan ini hanya dicatat atau digunakan untuk transaksi penjualan maupun pembelian barang dagang. Jadi di luar dari barang dagang tidak dicatat sebagai persediaan. Kemudian bagaimana di dalam perusahaan jasa? Di dalam perusahaan jasa juga ada yang namanya persediaan, tapi bukan persediaan berupa barang, maksudnya barang dagang. Persediaannya menyesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya perusahaan jasa. Dalam hal ini contohnya hotel. Persediaan yang dimiliki adalah seperti persediaan laundry, persediaan bahan makanan dan minuman. Tapi untuk perusahaan dagang, persediaan ini difokuskan pada nama barang dagang yang menjadi bisnis atau operasi utama perusahaan dagang. Kemudian ada sistem pencatatan, periodik atau fisik, dan perpetual. Jadi ini merupakan dua sistem pencatatan persediaan yang dilakukan untuk mencatat persediaan. Kemudian ada karakteristik dari pencatatan persediaan dengan periodik atau fisik. Dalam metode fisik, mutasi keluar masuk dagangan tidak dicatat. Artinya jika telah terjadi transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan, perusahaan tidak mencatat pada akun persediaan barang dagang, melainkan pada akun pembelian dan penjualan. Berbeda dengan perpetual, dalam metode perpetual, setiap terjadi transaksi, baik pembelian, penjualan maupun transaksi yang lain, itu wajib atau harus mencantumkan yang namanya akun persediaan barang dagang. Itu merupakan perbedaan utama antara periodik dan perpetual. Kemudian ada dampaknya. Pada bagian periodik adalah ketika melakukan pencatatan persediaan melalui metode fisik, kita tidak bisa mengetahui saldo atau nilai dari persediaan barang dagang sewaktu-waktu. Karena itu tadi pencatatan persediaan tidak dilakukan pada saat penjurnalan, tapi hanya melibatkan akun-akun seperti penjualan dan pembelian. Sehingga dampaknya adalah pada akhir periode kita harus melakukan yang namanya stock of name atau perhitungan persediaan. Perbedaannya dengan perpetual bahwa setiap ada transaksi penjualan, pembelian, pencatatan dengan metode perpetual ini selalu memunculkan akun persediaan barang dagangan. Sehingga tidak perlu dilakukan stock of name. Karena adanya mutasi dari keluar masuknya persediaan itu sudah terlihat setiap terjadi transaksi. Jadi dengan mudahnya bisa dilakukan pengecekan. Maka dari beberapa sumber mengatakan dengan hal tersebut, sistem perpetual dinilai sedikit lebih baik dibandingkan sistem periodik. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan sistem persediaan perpetual karena mereka harus punya saldo persediaan yang diketahui sewaktu-waktu dan juga mutasi dari keluar masuknya barang itu harus jelas. Nah, di sini kita masuk kepada penjurnalan agar kita bisa melihat bagaimana perbedaan sederhana antara pencatatan dengan metode periodik atau fisik dengan metode perpetual. Jadi yang pertama ada transaksi pembelian tunai. 15 Januari 2019 dibeli barang dagangan secara tunai dari UD Bangun seharga 1.325.000. Nah, pada tanggal 15 Januari kita mencatat pembelian pada kas senilai 1.325.000. Pada soal menunjukkan bahwa dibeli barang dagang sehingga pembelian bertambah di sisi debit, kemudian secara tunai otomatis kas berkurang di sisi kredit. Ini untuk metode fisik. Nah, kemudian perbedaannya dengan metode perpetual, dibeli barang dagangan secara tunai, artinya ada barang dagangan yang bertambah atau masuk
ke dalam perusahaan sehingga dicatat sebagai persediaan barang dagangan di debit. Kemudian karena secara tunai sehingga di sini karena secara tunai kas berkurang di kredit sebesar 1.325.000. Kemudian transaksi pembelian secara kredit. Dengan soal yang sama, kalau periodik di sini kita catat sama ya, pembelian bertambah karena adanya pembelian. Kemudian di sini kita catat sebelah kreditnya adalah utang dagang. Artinya utang dagangnya bertambah. Kemudian bedanya dengan perpetual, sudah pasti akun pembelian di sebelah debit itu digantikan dengan persediaan barang dagang. Untuk kreditnya sama, utang dagang usaha, utang dagang senilai 1.325.000, sehingga perbedaannya terletak pada akun di sisi debit. Selanjutnya ada transaksi penjualan tunai. 16 Januari 2019 dijual barang dagangan secara tunai kepada PT ABC seharga 2.825.000. Dalam metode periodik kita catat kas di debit 2.825.000, penjualan di kredit 2.825.000. Kenapa kas di debit? Karena kita menerima uang hasil pencatatan secara tunai sehingga kas bertambah. Kemudian penjualan di sebelah kredit yang artinya penjualan bertambah. Itu merupakan metode fisik atau periodik. Kemudian kita masuk pada metode perpetual. Biasanya pada perpetual ada tambahan HPP seperti keterangan yang sudah kita bisa lihat di bawah, yaitu pada kali ini adalah 60%. Jurnalnya adalah seperti yang kita lihat, kita melakukan pencatatan 2 jurnal. Penjurnalan yang pertama adalah kas di debit 2.825.000 dan penjualan di kredit 2.825.000. Penjurnalan yang pertama kas sama persis dengan yang periodik. Kemudian jurnal yang kedua, kita harus mencatat HPP-nya sesuai dengan soal. Dan 60% itu bukan baku atau harus segitu, karena itu tergantung perusahaan. Bisa 60%, bisa 50%, 50%, 75%, itu tergantung dari perusahaan. Kemudian di kredit ada persediaan barang dagangan. Kenapa persediaan barang dagangan di kredit? Karena jika barang dijual atau keluar maka persediaan akan berkurang, yakni di sebelah kredit. Transaksi penjualan kredit, perbedaannya hanyalah di sebelah debitnya sebenarnya. Tadi kita menggunakan kas, di sini kita menggunakan piutang karena kita tidak menerima uang tunai dari hasil penjualan, melainkan adanya utang yang bertambah dari sisi pembeli. Bagi kita, utang tersebut kita catat sebagai piutang atau hak kita yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian transaksi retur atau pengembalian. Tidak jarang pada perusahaan dagang itu memang sering terjadi adanya retur atau pengembalian barang. Kenapa? Karena kalau menjual barang ini sering sekali memang barang rusak, cacat, atau di luar klasifikasi atau kriteria yang diinginkan oleh pembeli itu sendiri. Nah, yang pertama ada retur pembelian tunai. 17 Agustus 2019 dikembalikan barang yang telah dibeli pada tanggal 1 karena rusak seharga 125.000. Menurut metode fisik, jurnalnya adalah kas pada retur pembelian. Kenapa kas di debit? Karena kan kita menerima kembali uang senilai 125.000 yang sudah kita keluarkan saat kita membeli, tetapi karena kita mengembalikan barangnya, maka uang yang sudah kita bayarkan kita terima kembali, kita terima lagi senilai barang yang rusak tadi, yaitu 125.000 pada soal ini. Kemudian di kredit ada retur pembelian, yang artinya retur pembelian tersebut bertambah. Kalau perpetual, kas di debit dan persediaan di kredit sebesar 125.000.
Kenapa kas di debit? Karena kita menerima kembali uang yang sudah kita gunakan untuk belanja kemarin, diterima kembali karena adanya persediaan barang yang kita kembalikan. Di sini persediaan di sebelah kredit. Kenapa? Karena jadi awalnya kan kita membeli barang sehingga aset bertambah, tetapi karena sebagian rusak, jadi kita kembalikan kepada penjual tersebut sehingga kita keluarkan lagi lah persediaan tadi, sehingga kita kreditkan persediaan ini. Kemudian ada retur pembelian secara kredit dengan soal yang sama namun dengan termin atau potongan. Sebenarnya sama saja, yang membedakan hanya bagian debitnya. Kalau tadi kas, di sini kita mencatat utang dagang karena kita membeli secara kredit sehingga utang dagangnya berkurang. Namun di sini ada termin, namun termin akan kita jelaskan nanti. Retur penjualan tunai. Di sini tertulis 18 Januari 2019 diterima kembali barang yang telah dijual karena rusak seharga 300.000. Jadi di sini kita mencatatnya retur penjualan bertambah di debit 300.000. Karena kita mengakui adanya barang yang kita jual, kita terima kembali. Kemudian kas di kredit 300.000. Di kredit karena kita pada awalnya sudah menerima uang dari pelanggan tadi atas penjualan barang yang kita lakukan. Namun karena pelanggan mengembalikan, karena pelanggan mengembalikan barang yang sudah kita jual, sehingga kita pun harus mengembalikan uang pelanggan senilai barang yang rusak tadi, yang rusak tersebut. Kemudian dengan metode perpetual. Tadi kan metode periodik, sekarang metode perpetual, kita menggunakan 2 jurnal. Nah, jurnal yang pertama sama persis sebenarnya dengan metode periodik untuk mengakui adanya retur atau pengembalian penjualan yang dikembalikan. Kemudian di sini ada persediaan di debit dan HPP di kredit. Persediaan di debit karena kita menerima kembali barang yang kita jual. Otomatis beban pokok atau HPP itu mengikuti barang tersebut juga harus dikurangi sebesar 180.000. Di mana 180.000 itu tadi merupakan 60% dari nilai penjualan karena kita tadi pertama soalnya sudah menggunakan 60%. Kemudian transaksi retur penjualan kredit. Sebenarnya sama saja kalau tadi menggunakan kas di sebelah kredit. Nah, di sini kita menggunakan piutang dagang, di mana piutang berkurang karena barang dagang kita terima kembali. Selanjutnya kita membahas potongan. Jadi potongan ini sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan jika pelanggan dapat melakukan pembayaran lebih cepat. Jadi biasanya potongan ini diberikan pada transaksi kredit biasanya. Sehingga harapannya adalah si pembeli dengan adanya potongan itu termotivasi untuk melakukan pembayaran yang lebih cepat atau lebih awal. Potongan itu sendiri ada 2. Ada namanya potongan pembelian dan potongan penjualan. Kalau potongan pembelian itu biasanya dari sisi pembeli untuk transaksi pembelian kredit. Kemudian kalau potongan penjualan itu dari sisi penjual. Biasanya kita temukan dalam soal-soal transaksi penjualan kredit. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang termin kredit. Ada termin seperti 2/10 N/30. Maksud dari ini adalah jadi 2/10 kalau si pembeli membayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka si pembeli akan mendapatkan potongan 2%.
itulah dua yang di depan tadi, yang 10 itu 10 hari. Sehingga jika lewat dari 10 hari tidak akan mendapatkan potongan atau membayar dengan harga normal atau yang sudah tertera, yang sudah didilkan. Dan N per 30 artinya adalah utang yang tadi harus dibayarkan dalam waktu 30 hari setelah tanggal transaksi. Nah, biasanya bukan hanya 2 per 10, ada 2 per 15, 3 per 15, 3 per 10, tergantung perusahaan. Selanjutnya ada beban angkut. Di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah FOB Shipping Point, dan yang kedua adalah FOB Destination. FOB itu singkatan dari Free On Board. Jadi kalau FOB Shipping Point itu intinya adalah biaya angkut atau beban angkut itu dibayarkan oleh si pembeli itu sendiri. Sehingga dalam perjalanan barang sudah dinyatakan milik pembeli. Namun jika ada kendala atau kecelakaan dalam perjalanan, itu ditanggung oleh pembeli itu sendiri. Nah, bedanya dengan FOB Destination, biaya angkut dibayar oleh penjual, sehingga dalam perjalanan barang masih atas nama atau milik penjual. Maka resiko di perjalanan itu ditanggung oleh penjual. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya paparkan mengenai persediaan. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan selamat pagi.